Halo teman-teman, selamat datang di topik anime. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari manhwa yang berjudul Hero Has Returned. Manhwa ini bercerita tentang seseorang yang terjebak di dalam dunia fantasi dan menjadi pahlawan yang berhasil mengalahkan Raja Iblis dan kemudian berhasil pulang ke tempat asalnya, yaitu bumi. Namun karena suatu alasan dia pun menjadi jahat dan berusaha menghancurkan bumi. Di awal cerita, diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja pulang dari sekolah. Namun dia ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju dari arah sampingnya. Dia mengira bahwa saat itu dia sudah mati. Tapi saat membuka matanya, dia melihat sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh naga, persis seperti dunia fantasi yang sering dia dengar. Pada awalnya, dia hanya bisa menangis dan melarikan diri dari sana, hingga dia bertemu dengan seorang priest yang menenangkannya dan mengatakan bahwa dia punya kesempatan buat keluar dari sana. Secara perlahan, dia pun mulai beradaptasi dengan dunia itu dan mulai berperang melawan iblis-iblis jahat. Samar-samar dia belajar keberanian dan persahabatan yang dimana tidak dia ketahui saat masih menjadi manusia biasa. Terus bertarung membuatnya lebih kuat dan semua orang pun bergantung padanya. Namun dalam setiap pertarungan, kau juga harus bersiap kehilangan banyak hal, termasuk orang-orang dekatmu. Sampai akhirnya, tibalah dia di pertarungan terakhir melawan Raja Iblis. Dia kemudian meminta teman-temannya untuk berdoa agar Raja Iblis dapat dikalahkan. Dengan begitu, dia dapat kembali ke bumi, bertemu dengan keluarga, dan kembali menjalani kehidupan normalnya. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, semua rakyat dan seisi kerajaan menyambut kepulangan pahlawan mereka yang berhasil membebaskan dunia ini dari kehancuran. Di dalam istana, para pahlawan merayakan hari istimewa ini dengan makan-makan dan minum minuman keras. Tapi tidak dengan Minsu. Dia merasa sangat senang akhirnya bisa kembali ke bumi besok. Tapi dia juga merasa sedih karena harus meninggalkan teman-temannya. Priest, sang pendeta wanita, mencoba menghibur dengan memeluk dan berkata, Minsu sudah melakukan yang terbaik. Teman-temannya yang melihat itu tertawa, mengetahui ternyata mereka memiliki hubungan yang spesial. Salah satu temannya bertanya, apakah Minsu tidak ada rencana untuk tetap tinggal di sini bersama mereka? Priest berkata, meskipun berat, mereka harus bisa menghormati pilihan yang sudah dibuat Minsu. 3 minggu kemudian, setelah Minsu kembali ke bumi, bukannya bahagia, dia justru terlihat depresi. Dengan tatapan mata yang suram, dia berkata, Priest, kau salah, aku mungkin telah menyelamatkan dunia. Tapi saat ini aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Ketika Minsu kembali ke rumah lamanya, yang dia temui adalah pemilik baru yang dia tidak kenal. Di belakang dia mengetahui selama 8 bulan kepergiannya, kedua orang tuanya telah tiada. Ibunya meninggal dalam kecelakaan tabrak lari saat menyebar brosur informasi anaknya yang hilang. Sudah lama setelah itu, ayahnya melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung berlantai karena menyalahkan dirinya yang gagal melindungi keluarganya. Setelah kematian kedua orang tuanya, kasus pencarian Minsu yang hilang perlahan dilupakan oleh pihak kepolisian. Bukan hanya sampai di situ, guru dan kepala sekolah bahkan memutuskan untuk mengeluarkan Minsu dari sekolah. Dan teman lamanya juga memilih untuk menjauh dan tidak bergaul dengan Minsu lagi. Dengan situasinya saat ini, tidak ada seorang pun yang datang dan mencoba untuk menolongnya. Ditambah lagi, keluarga dekat yang seharusnya membantu justru menyakiti dan sampai mengusirnya. Pamannya menyalahkan Minsu atas kematian adiknya, dan kerabatnya juga menyuruh Minsu untuk pergi dan jangan pernah kembali karena Minsu adalah alasan keluarga mereka menjadi ikutan bangkrut.
Pergilah, jangan pernah kembali." Dengan tidak adanya tempat untuk pulang, Minsu terpaksa tidur di jalan sambil menahan rasa lapar. Karena dia tidak yakin dengan uang yang tersisa, apakah dia masih bisa membeli makanan. Baginya ini adalah sebuah mimpi buruk. Minsu telah menyelamatkan banyak nyawa di saat orang-orang membutuhkannya dan mempertaruhkan hidupnya agar bisa kembali ke bumi. Tapi kenapa semua ini harus terjadi kepadanya? Tiba-tiba seorang pria bertubuh besar menabrak Minsu yang sedang berdiri di tengah jalan. "Hai brengsek, kau menghalangi jalanku, apa kau mau dihajar?" Pacar pria tersebut menertawai Minsu dan bahkan menyebutnya sebagai pecundang. Dengan tatapan yang suram, Minsu berbalik dan berkata, "Jika saat ini dia sudah menemukan tujuan barunya, aku ingin semua orang-orang merasakan apa yang aku rasa." Si pria besar mendekat dan menarik rambut Minsu dan bermaksud ingin menghajarnya. Dengan air mata yang masih mengalir, Minsu menggerakkan tangannya ke depan sembari berkata, "Pedang Duran, datanglah dan jawab panggilanku." Si wanita semakin tertawa karena menganggap Minsu orang yang sudah gila karena terlalu banyak membaca komik fantasi. Tiba-tiba sebuah pedang muncul dari dalam tanah dan menghancurkan tubuh pria besar itu. Minsu membuat orang-orang di sana menjadi ketakutan. "Bersedihlah, tidak adil jika hanya aku yang bersedih, dan aku seharusnya dihargai." Bukan hanya pedang pelindung lengkap berwarna putih juga muncul satu persatu dan melindungi tubuhnya Minsu. Minsu lalu mencabut pedangnya yang tertancap di tanah dengan rasa kecewa yang bercampur dengan amarah. Minsu mengayunkan pedang miliknya dan hanya dengan satu saat Minsu dapat membelah semua bangunan di depannya dan diikuti dengan ledakan yang menghancurkan seluruh kota dan orang-orang yang ada di sana. Dan inilah seorang hero yang telah menyelamatkan dunia setelah mengalahkan Raja Iblis. Tapi ini bukanlah akhir bahagia di mana sang pahlawan akan hidup bahagia selamanya.